Kalau saya memberi kamu dua pilihan. Pilihan pertama, saya beri kamu 1 miliar untuk membeli saham. Pilihan kedua, saya ambil semua uangmu, tapi saya memberi satu kemampuan yang bisa membuat penghasilanmu naik 2 kali lipat selamanya. Kamu pilih yang mana? Kebanyakan orang tentu langsung memilih uangnya. Padahal orang-orang terkaya di dunia justru akan memilih kemampuan itu. Karena mereka tahu satu rahasia, uang bisa hilang, pasar bisa turun, tapi apa yang ada di dalam kepalamu tidak bisa diambil siapapun. Dan ironisnya, investasi terbaik seringkali bukan yang paling banyak dibicarakan, tapi yang sering lewat dari pikiranmu. Saat orang mendapat uang lebih, pertanyaan pertama biasanya sebaiknya beli saham apa ya? Kripto mana yang bakal naik? Properti di mana yang bagus? Jarang ada yang bertanya, apakah saya sudah cukup pintar mengelola keuangan? Bayangkan ada dua orang, keduanya diberi modal 500 juta. Orang pertama tidak paham investasi, orang kedua mengerti cara mengambil resiko, mengelola emosi, dan mengambil keputusan. Menurutmu, siapa yang kemungkinan lebih kaya 10 tahun lagi? Modal memang penting, tapi kemampuan mengelola modal jauh lebih penting. Karena itulah, dua orang bisa memiliki jumlah uang yang sama, tetapi mendapatkan hasil yang sangat berbeda. Yang membedakan bukan modalnya, melainkan orang yang mengelola modal itu. Karena uang memperbesar siapa diri kita. Kalau cara berpikirmu buruk, uang hanya memperbesar kesalahanmu, dan itu membawa kita ke investasi yang pertama. Warren Buffett pernah berkata, "The best investment you can make is in yourself." Kenapa? Karena keterampilan menghasilkan uang. Semakin tinggi nilaimu, semakin tinggi penghasilanmu. Gary Becker, peraih Nobel Prize in Economics tahun 1992, memperkenalkan konsep yang disebut human capital. Idenya sederhana, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman semuanya adalah aset. Bahkan sama berharganya dengan uang atau aset fisik. Ketika kita terus meningkatkan kemampuan, nilai produktivitas kita ikut meningkat. Dan dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas itu biasanya diterjemahkan menjadi penghasilan yang lebih tinggi. Jadi, sebelum mengejar return dari pasar, pastikan kamu juga meningkatkan return dari dirimu sendiri. Contohnya, belajar komunikasi, negosiasi, bahasa Inggris, belajar menjual, belajar memimpin tim, mengelola bisnis. Semuanya tidak terlihat semewah saham, tapi dampaknya sering jauh lebih besar. Misalnya, kalau hari ini kamu menghasilkan 10 juta per bulan, lalu setelah belajar keterampilan baru, penghasilanmu menjadi 20 juta. Itu kenaikan 100%. Coba bandingkan dengan investasi yang memberi keuntungan 10% setahun. Mana yang lebih besar dampaknya? Semua keuntungan itu juga bisa kamu investasikan lagi. Jadi bukan hanya penghasilanmu yang naik, kemampuanmu mempercepat compounding juga naik. Tapi ada satu keterampilan yang sering diabaikan. Padahal hampir semua orang yang sukses memilikinya. Hidup sebenarnya adalah kumpulan keputusan. Memilih pekerjaan, memilih pasangan, memilih teman, memilih investasi, memilih kapan berkata ya dan kapan berkata tidak. Satu keputusan yang benar bisa mengubah 10 tahun hidupmu. Satu keputusan yang salah bisa membuatmu mengulang dari awal. Masalahnya, sekolah jarang mengajarkan cara berpikir. Kita diajarkan cara menghafal jawaban. Tapi bukan untuk mengambil keputusan. Orang sukses tidak selalu yang paling pintar di sekolah. Seringkali mereka hanya lebih disiplin dalam berpikir. Mereka bertanya, resikonya apa? Apa kemungkinan terburuk? Apa peluang terbaik? Semakin baik keputusanmu, semakin baik juga masa depanmu. Nah, sekarang saya ingin membahas sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Coba pikirkan, apa gunanya rekening miliaran tapi tubuhmu tidak sehat? Apa gunanya bisnis besar kalau kamu tidak punya waktu menikmatinya? Karena itu, kesehatan adalah investasi. Tidur cukup, olahraga, makan lebih baik, mengurangi stres, kelihatannya sederhana. Tubuhmu adalah mesin yang menghasilkan semua penghasilanmu. Saya penasaran, kalau hari ini kamu hanya boleh meningkatkan satu keterampilan, apa yang kamu pilih? Public speaking, bahasa Inggris, menjual, investasi, atau yang lain? Coba tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu apa yang sedang kamu bangun. Kalau kamu menikmati pembahasan seperti ini, subscribe saja. Karena setiap minggu kita belajar membangun keuangan, kesehatan, dan legacy dengan cara yang masuk akal. Pepatah Cina menuliskan, sebut siapa temanmu, maka aku akan tahu siapa engkau. Penelitian juga mengkonfirmasi dan menunjukkan orang-orang di sekitar kita benar-benar mempengaruhi cara hidup kita.
Profesor Nicholas Christakis dari Yale University meneliti bahwa perilaku menyebar melalui jaringan sosial. Mereka menemukan bahwa berbagai kebiasaan, termasuk gaya hidup sehat, cara berpikir, bahkan sebagian perilaku sehari-hari dapat dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan dan keluarga. Artinya, orang-orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama kita ikut membentuk kebiasaan, yang pada akhirnya membentuk juga masa depan kita. Karena itu, kalau teman-temanmu sering mengeluh, lama-lama kamu juga pasti ikut mengeluh. Tapi kalau lingkunganmu tuh senang belajar, kamu pasti juga ikut berkembang. Kalau keluargamu mendukung, langkahmu pasti terasa lebih ringan. Hubungan yang baik sering memberi peluang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pekerjaan baru, partner bisnis, mentor, nasihat, kepercayaan, semuanya lahir dari hubungan. Karena itu, jangan hanya investasi di rekening. Investasikan juga waktu untuk membangun hubungan yang sehat. Menariknya, semua investasi yang kita bahas hari ini punya satu ciri. Hasilnya tidak langsung terlihat. Belajar terasa lambat, olahraga terasa melelahkan, membaca buku terasa membosankan, membangun hubungan butuh waktu. Cara kerja seperti ini sangat mirip dengan filosofi Jepang yang dikenal sebagai Kaizen. Konsep ini dipopulerkan oleh Masaaki Imai, pendiri Kaizen Institute. Prinsipnya sederhana, perubahan besar jarang datang dari satu lompatan besar. Sebaliknya, perubahan-perubahan besar lahir dari perbaikan yang kecil, yang dilakukan terus-menerus. Filosofi inilah yang membantu banyak perusahaan-perusahaan Jepang seperti termasuk Toyota membangun reputasi kelas dunia, bukan karena satu inovasi yang spektakuler, tapi karena ribuan perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari. Ironisnya, orang yang mengejar hasil tercepat sering berhenti paling cepat, sedangkan orang yang sabar sering menikmati hasil terbesar. Jadi sebelum bertanya, saham apa yang harus saya beli? Mungkin pertanyaan sebaiknya diubah menjadi versi diri seperti apa yang sedang saya bangun. Karena investor terbaik hampir selalu dimulai dari pribadi yang terus bertumbuh. Kalau saya boleh memberikan satu nasihat, jangan jadikan investasi sebagai tempat mencari keajaiban. Jadikan investasi sebagai alat untuk memperbesar nilai yang sudah kamu miliki. Bangun kemampuanmu, jaga kesehatanmu, rawat hubunganmu, belajar mengambil keputusan, lalu biarkan uang mengikuti semua itu. Karena investasi terbaik bukan selalu yang memberi keuntungan paling tinggi, tetapi yang membuat hidupmu menjadi lebih bernilai setiap tahun.